Kajri, kau di sini? Iya, Yuvraj. Ini makan siangnya. Aku persiapkan ya. Tidak, Kajri. Aku tidak lapar. Aku tahu, Yuvraj. Kenapa kau mengatakan hal itu? Kau lihat, Yuvraj. Ketika aku datang ke ruanganmu, aku bisa mendengar semua di luar ruang rapat. Cara orang itu merendahkanmu. Aku juga melihat bagaimana dia merendahkanmu. Dan aku benar-benar sangat kecewa. Itu yang harus aku katakan padamu. Karena aku melihatnya sendiri, Yuvraj. Aku tidak mau hal itu terjadi lagi padamu. Aku tidak mau. Kajri, lupakan semua ini. Bagaimana aku bisa melupakannya, Yuvraj? Kau bekerja siang dan malam untuk membawa perusahaan ini sampai ke posisi ini. Dan hari ini kau tidak dibutuhkan di perusahaan ini. Kau bahkan tidak dihormati. Semuanya ada di tangan mereka. Padahal mereka tidak tahu apa-apa tentang perusahaan ini. Apalagi bisa menangani bisnis yang besar ini. Mereka hanya memperhatikan supaya kau merasa terhina di sini. Aku tidak tahu kenapa ayah memindahkan semuanya atas nama mereka. Kau tidak percaya aku, kan? Sekarang lihat saja. Aku tidak salah, Yuvraj. Benar sekali, ayah tidak pernah mencintaimu. Kenapa dia harus mencintaimu? Apalagi setelah dia tahu kalau kau tidak punya hubungan darah dengannya. Demi Tuhan, diam, Kajri. Kenapa aku harus diam, Yuvraj? Kau sedang direndahkan di hadapanku, jadi aku tidak bisa diam saja. Apalagi kau yang mengambil keputusan. Hari ini kau diambil alih izinnya untuk masalah sepele. Apa kau mau setiap hari kau harus mengemis kepada mereka untuk setiap sen yang kau hasilkan? Sampai kapan kau harus di bawah saudari-saudarimu ini? Cinta antara saudara kandung ini hanyalah sandiwara, Yuvraj. Sebenarnya mereka tidak peduli kepadamu. Apa kau tidak melihatnya? Setelah mendapatkan kekayaan itu, mereka mulai menunjukkan warna asli yang sebenarnya. Dan kau masih berpikir bahwa saudarimu mencintaimu. Bila benar itu, mereka ingin mempermalukanmu saja. Mereka pasti tidak ingin kau ada di sini. Cepat atau lambat, mereka pasti akan mengusirmu dari perusahaan ini. Itu tidak benar, Kajri. Jika itu tidak benar, kenapa saudari-saudari perempuanmu mau belajar di perusahaan ini dan menangani semua masalah dalam perusahaan? Kenapa kau tidak merasa perlu untuk berbicara atas kepentinganmu? Jika kau masih ingin menutup mata apa yang bisa orang lakukan, kenapa kau tidak mencoba untuk menghentikannya? Aku mengatakan semua ini kepadamu saja, Yuvraj. Aku tidak mau kau terluka. Mereka telah membuat olok-olokan untukmu. Yuvraj, kau mungkin berpikir sesuatu, tapi sebenarnya disinilah kau pemimpinnya. Kau bukan anak buah yang bisa diatur mereka dengan seenaknya. Aku tidak mengerti dirimu, Kajri. Suatu hari kau bahagia ketika aku menolak warisan itu. Jadi kenapa kau sedih sekarang? Jika aku tidak mendengarkanmu, sudah kuambil itu. Dan aku tidak akan seperti ini. Dan kita tidak menderita seperti ini juga. Karena tidak ada satupun yang berani melawanku. Dengar, Yuvraj. Apapun yang aku katakan, itu semata-mata untuk kebaikanmu, Yuvraj. Karena kebahagiaan anakku terkait dengan kau. Jadi apapun yang kau inginkan, ini demi kesejahteraanmu. Pikirkan, Yuvraj. Jika ada yang telah menjalankan perusahaan ini sampai saat ini, itu hanya kau. Dan aku ingin kau menjalankannya di masa depan juga. Aku tidak ingin berbagi dengan alasan apapun atas namamu, Yuvraj. Karena aku ingin semuanya. Aku juga menginginkan itu, Kajri. Tapi aku tidak mengerti. Entah itu mungkin atau tidak. Jika mungkin, bagaimana caranya? Dan kapan? Naman. Halo, Naman. Pak Fitra, sudah pulang? Iya, Ibu. Naman tidak merepotkanmu, Bu? Tidak apa-apa, dia sangat senang bermain dengan neneknya ini. Ada apa, Pak Fitra? Kau kelihatan sangat khawatir. Semuanya baik-baik saja, kan? Ada yang tidak baik, Bu. Jadi,
bila kau tidak memiliki hak ataupun saham kepemilikan di perusahaan ini, bagaimana kami bisa percaya? Kami tidak akan menginvestasikan uang kami. Benar. Euphrates sudah diperlakukan dengan sangat tidak adil. Dia dulu pemilik perusahaan. Tapi hari ini posisinya tidak lebih dari sekedar pekerja biasa saja. Tadi mereka bilang, mereka sekarang tidak mempercayai Euphrates lagi. Sekarang yang bertanggung jawab adalah saudari-saudarinya. Ya, kenapa tidak? Mereka adalah pemiliknya. Itu sebabnya semua kakak beradik diam-diam menyaksikan saudaranya dipermalukan. Kasihan Euphrates, bukan hanya haknya, dia juga kehilangan rasa hormatnya. Apalagi sekarang dia harus mengemis di depan saudari-saudarinya untuk hal yang sangat sepele. Euphrates sudah bekerja keras sampai perusahaan itu sudah maju seperti ini. Tapi hari ini dia bahkan tidak bisa mengambil keputusan kecil untuk perusahaan itu. Aku tidak bisa melihat seperti ini, Ibu. Ada yang berbicara atau tidak, harusnya Euphrates mengatakan sesuatu. Bukankah Ibu kenal baik Euphrates? Dia tidak pernah mengatakan apapun di depan siapapun. Dia hanya menderita tanpa suara. Bayangkan saja, Ibu, jika kita merasa sangat buruk, apa yang harus Euphrates hadapi? Dia adalah pewaris tunggal seluruh kekayaan. Dan hari ini, dia diberi 1/6 bagian dalam sedekah. Itu juga sebagai bantuan. Aku bawa Naman dulu, Ibu. Ayo.